Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Gimana nih kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan. Nah, pada video kali ini Mimin akan membahas Donghua bertema reinkarnasi nih guys. Dimana Donghua reinkarnasinya yang memiliki grafik serta durasi yang kurang lebih 20 menitan, yang tentunya terbaik di sepanjang sejarah. Yang pastinya menurut Mimin sih, di tahun 2023 adalah pengeluaran Donghua reinkarnasi terbanyak dengan grafik serta durasi yang lumayan. Yang tentunya untuk kalian yang penasaran, kayak kita langsung aja ke videonya. Let's go. Nah, untuk Donghua yang satu ini pastinya semua penggemar Donghua sudah pada tahu nih guys. Apalagi sudah dirilis nih season keduanya, alias The Next Generation-nya guys. Dimana kalau season satunya sih Donghua ini menceritakan tokoh utama yang bernama Tangsang, yang merupakan salah satu murid klan Sena Bela Diri dari Sekte Tang yang paling bergengsi serta tak tertandingi dalam penguasaan senjata tersembunyi, dengan harapan yang tinggi pada tetua sekte percaya masa depannya akan cerah. Namun Tangsang memilih untuk meninggalkan kehidupan itu dan mengorbankan pengetahuan sekte terlarangnya, di mana pada saat itu yang melakukan tindakan yang dapat membuatnya dihukum mati. Kemudian Tangsang berinkarnasi di benua Daulu yang memiliki hukum di mana yang kuat akan berkuasa dan yang lemah akan binasa. Setiap orang memiliki roh bawaan, di mana beberapa di antaranya dapat berkembang dan diperkuat serta memberikan penggunaan berbagai keuntungan. Mereka yang terlahir dengan roh seperti itu dapat menjadi master roh. Nah, untuk Donghua yang satu ini nggak kalah seru juga nih guys, dan nggak kalah juga untuk grafiknya, di mana pertarungan manusia naga terjadi di dalam pegunungan Naga Merah, di mana Yang Long yang awalnya berada pada posisi yang tidak menguntungkan tertangkap basah dan harus melepaskan jurus pamungkasnya. Pada saat itu yang melukai serius beberapa penguasa alam Tiang Suang, karena hanya seseorang yang menyentuh harta karunnya. Donghua ini akan mengisahkan MC yang tragis, di mana meridiannya hancur dan ia pun ditinggalkan oleh klannya, yang mendapat ejekan oleh seluruh dunia sebagai sampah tak berguna dan dibunuh pada malam pernikahannya. Namun bercermin samsara, takdirnya terbalik dan dia terlahir kembali ke dunia. Dipenuhi dengan kebencian dan penyesalan, dia bersumpah kali ini dia akan mencapai puncak kekuasaan. Nah, Donghua romance ini pastinya ada beberapa juga yang suka, ada juga yang mungkin agak-agak kurang suka guys. Dimana untuk Donghuanya sendiri mengisahkan seorang elit bisnis dan merupakan seorang CEO Shiso Group. Dia itu pria bernama Yining yang melakukan perjalanan ke dinasti Wu dalam sejarah alternatif dan tiba-tiba menjadi menantu dengan status rendah bermarganing yang bernama Yi dan bergaya liheng. Karena Yining memimpikan Sena Bela Diri sejak kecil, dia menyembunyikan keterampilan bisnisnya yang sudah dikenalnya di kehidupan keduanya dan bercita-cita menjadi generasi pahlawan. Namun tanpa diduga, moral dunia tidak sesederhana yang ia pikirkan. Setelah menjadi Ninyi, dia tidak hanya terlibat dalam kasus pengadilan penting, tetapi keluarga Su yang ia ikuti juga terancam oleh musuh yang kuat. Nah, Donghua ini mengisahkan seorang agen peraih medali emas yang dikhianati dan dibunuh oleh temannya sendiri, bahkan dikhianati juga oleh organisasinya. Padahal ia sudah setia dan mengabdikan dirinya pada organisasi itu. Namun bukannya mati, ia ditarik ke dalam sistem yang disebut Nine Desolation Mirror oleh seorang wanita cantik misterius, dan ia pun dibawa ke dunia Xiao Suang dan mendapatkan kesempatan untuk hidup kembali atau berinkarnasi di dunia itu. Dalam kehidupan barunya, Chu Yue mengubah cara hidupnya, di mana pada saat itu di dunia itu sedang berjuang untuk hegemoni. Disinilah MC kita Chu Yue menetapkan tujuan kecil untuk dirinya sendiri dan ingin menjadi yang terkuat. Hanya saja pada saat itu beberapa sistemnya ada sedikit gangguan guys.
Nah, siapa nih yang ngikutin Donghua yang satu ini? Tapi menurut Mimin, si Donghua ini lumayan seru juga guys. Dimana Donghua ini mengisahkan anak yang bernama Duwei, yang di kehidupan sebelumnya ia berada di dunia modern alias di bumi. Karena sebab tak jelas ia mati dan berinkarnasi ke dunia baru, dimana di dalamnya penuh dengan sihir. Ia pun lahir tanpa suara guys, dia tidak menangis dan dia hanya menatap orang-orang di sekitarnya. Saat ia tumbuh pun dia hanya memperhatikan dunianya, dan ia pun mengutuk dunia barunya itu yang terpaksa ia masuki. Dimana pada saat itu ayahnya merupakan seorang jenderal agung yang meyakini anaknya pasti mempunyai bakat. Namun ia kecewa karena anaknya hanyalah sampah yang tak memiliki sihir. Ia pun diabaikan oleh keluarganya sebagai pewaris terbelakang. Ini adalah kisah perjalanannya untuk menemukan kebenaran dunia barunya dan menggunakan pengetahuan kehidupan masa lalunya untuk menghilangkan gelarnya yang terbelakang, bahkan jika dia harus menjadi iblis. Nah, Donghua ini mengisahkan Dugu Baitiang yang awalnya adalah seorang pemuda biasa di kota kecil. Dia mengabdikan dirinya untuk mengerti arti sebenarnya dari sena bela diri, tetapi ditipu oleh orang lain dan mengalami perampokan cinta. Ia pun terpaksa terlibat dalam perselisihan sena bela diri. Karena identitasnya sebagai iblis disalahpahami oleh dunia, ia pun berjuang untuk bertahan hidup. Karena identitasnya sebagai iblis disalahpahami oleh dunia, dimana saat ia terlahir, dia mendapatkan tanda di tangannya guys. Disinilah ia berjuang untuk bertahan hidup dan secara bertahap membangkitkan ingatan kehidupan masa lalunya dan memulai jalan sambil bertarung dan melawan surga. Dan di dalam prosesnya ia memperoleh persahabatan yang paling tulus dan juga cinta paling berharga. Bahkan setelah melawan ribuan bahaya, meski juga jiwanya hancur, dia tetap mempertahankan niat aslinya dan berjuang untuk dirinya sendiri, melawan takdir dan membela keadilan. Ia pun tidak peduli seberapa kuat lawannya. Ia tidak pernah gentar sama sekali. Dalam kehidupan sebelumnya, Ye Yunfei sangat berbakat, tetapi arteri bela diri di tubuhnya tiba-tiba ditutup. Dan dia tidak dapat berlatih sena bela diri dan mati dalam pertempuran. Untungnya si Seng Senjung yang melewati Yung Youhu membawanya ke keluarganya. Dan kemudian Ye Yuntiang tumbuh menjadi kaisar termuda dalam sejarah. Tetapi dia diserang dan mengalami kesusahan. Kemudian ketika ia dilahirkan kembali, dia masih berdarah panas, di mana ia menjadi anak laki-laki, di mana semua arteri bela dirinya hilang. Nah, generasi kaisar yaitu Ye Yunfei memilih untuk memulai lagi. Masih ada sinar jiwa kaisar di dalam tubuhnya, sehingga ingatan akan kehidupan masa lalunya dapat ia pertahankan secara utuh. Ye Yunfei pun akrab dengan dunia barunya itu, di mana yang kuat akan dihormati. Dengan bantuan memori 1000 tahun dari Kaisar Langit, sena bela diri Ye Yunfei berkembang dengan luar biasa. Dan dia terus tumbuh di dunia sena bela diri, memimpin keluarga dan divisinya untuk berkembang pesat. Nah, itu dia guys, 7 rekomendasi Donghua reinkarnasi terbaik yang tentunya sepanjang sejarah, yang wajib banget nih untuk kalian tonton. Nah, untuk kalian juga yang punya rekomendasi lain ataupun tambahan, kalian boleh lempar ke kolom komentar guys. Dan untuk kalian juga, menurut kalian yang mana nih yang paling bagus, kalian boleh lempar juga ke kolom komentar guys. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.